Pagi itu, mentari baru saja menyingkap tirai embun dari atap-atap seng rumah-rumah kumuh di pinggir kota. Di salah satu rumah bilik bambu yang nyaris roboh dimakan usia, seorang pria tua berpeci hitam lusuh tengah sibuk merapikan kerudung anak gadisnya. Tangan keriputnya gemetar, bukan karena usia, tapi karena harapan yang membuncah dan kekhawatiran yang membayang. Hari itu, dia hendak mendaftarkan anaknya, Nuraini, ke sekolah negeri paling bergengsi di kota itu, sebuah tempat yang selama ini hanya bisa mereka pandangi dari balik pagar besi tinggi saat lewat mencari barang rongsokan. Langkah mereka menyusuri trotoar yang retak-retak terasa seperti mendaki gunung setinggi langit. Nuraini menggenggam tangan ayahnya erat, matanya penuh gugup tapi juga semangat. Ia tahu, di pundaknya kini ditumpukan harapan besar yang tak bisa dihitung dengan angka. Seragam putih abu-abu warisan sepupu jauhnya mungkin terlihat lusuh, tapi kebanggaan yang diselipkan sang ayah pada setiap jahitannya membuat gadis itu berjalan lebih tegak. Kita datang bukan untuk minta-minta, nak. Kita datang karena kamu berhak, bisik sang ayah, mencoba menyuntikkan keberanian dalam setiap langkah. Begitu sampai di gerbang megah sekolah itu, dunia seolah berubah. Taman yang hijau, bangunan megah berlantai 3, dan deretan mobil orang tua murid yang mengilap seperti menciptakan tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka dari dunia nyata. Namun pria tua itu menatapnya penuh kekaguman, seakan sedang memandang istana. Lihat, tempat ini akan menjadi awal dari perubahan hidupmu, ujarnya. Nuraini mengangguk, meski matanya sedikit berkaca-kaca melihat betapa jauhnya dunia sekolah ini dari kenyataan hidup mereka. Di ruang pendaftaran, beberapa guru berseragam dinas coklat tampak sibuk berbincang sambil menyeruput kopi. Ketika pria tua itu masuk dengan membawa map lusuh berisi dokumen Nuraini, seisi ruangan mendadak diam. Tatapan mata para guru tertuju padanya dengan sinisme mencolok. Salah satu dari mereka sempat menahan tawa melihat sandal jepit dan celana yang sobek di lutut pria tua itu. Nuraini merasakan jantungnya berdetak lebih kencang, bukan karena antusiasme, melainkan karena rasa malu yang dipaksakan untuk tak muncul ke permukaan. Maaf, Pak, kami ingin mendaftarkan anak saya, ujar sang ayah pelan, mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Seorang guru memandangi mereka dari atas ke bawah, lalu melirik rekan-rekannya sambil mengangkat alis. Sekolah ini pakai sistem zonasi dan nilai rapor. Jangan-jangan salah masuk tempat, Pak, sindirnya, disambut tawa kecil dari guru lain yang menyenggol-nenggol bahunya. Pria tua itu terdiam sejenak, matanya menatap putrinya, lalu menatap guru itu lagi dengan keyakinan yang masih menyala. Anak saya masuk 5 besar terus, Pak. Kami cuma ingin dia punya masa depan lebih baik. Namun harapan itu seolah dipatahkan begitu saja. Guru lain menimpali dengan nada tinggi, kalaupun nilainya bagus, kami juga selektif soal karakter dan kemampuan bayar, Pak. Maaf ya, kami bukan sekolah amal. Tawa mereka makin keras, bagai cambuk yang menamparkan harga diri pria tua itu di hadapan anaknya sendiri. Nuraini tak sanggup lagi menahan air mata. Ia menunduk, tak ingin ayahnya melihat wajahnya yang dipenuhi luka batin. Tapi sang ayah, walau hatinya remuk, masih mencoba berdiri tegak dan menatap para guru itu dengan mata yang mulai memerah. Detik demi detik terasa seperti jam bagi mereka berdua. Pria tua itu meraih tangan anaknya dan membalikkan badan untuk pergi. Tapi sebelum melangkah keluar, ia menoleh dan berkata lirih namun menusuk, pendidikan itu hak semua anak, Pak. Dan satu hari nanti, kalian akan tahu bahwa yang kalian hina hari ini, bisa jadi lebih mulia dari kalian. Nuraini menangis dalam diam, tak tahu harus merasa bangga atau hancur. Dunia mereka memang miskin, tapi tidak semestinya hati mereka juga diremehkan. Tanpa mereka sadari, di pojok ruangan, seorang nenek tua yang sedang menunggu cucunya ikut menyaksikan semuanya. Ia menggenggam ponsel jadulnya yang diam-diam merekam kejadian tersebut. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena iba, tapi karena merasa terpanggil. Ia tahu, kisah ini tak boleh dibiarkan tenggelam begitu saja.
Sebab di luar sana, terlalu banyak anak seperti Nuraini yang mimpi-mimpinya dihancurkan oleh tembok keangkuhan sistem. Maka dari pojok itulah, pelan tapi pasti, kebenaran mulai merekam jalannya. Langit yang cerah tak mampu menghapus kelam yang menggelayut di hati pria tua itu dan Nuraini. Langkah mereka meninggalkan sekolah elit itu terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena beban luka yang baru saja ditanamkan oleh para guru yang seharusnya menjadi penjaga gerbang masa depan. Di luar pagar, Nuraini memeluk ayahnya sambil terisak keras. "Maaf, yah, aku cuma bikin ayah dipermalukan," ucapnya sambil menyembunyikan wajahnya di dada pria tua itu yang kini ikut menangis diam-diam. Namun pria itu hanya menggeleng dan mengusap kepala anaknya lembut. "Kamu tidak pernah salah, nak. Dunia ini yang salah." Sementara itu, di dalam ruang guru, suara tawa masih menggema. Para guru itu membicarakan insiden tadi seolah sedang menceritakan lelucon murahan. "Bisa-bisanya orang sekelas itu masuk ke sekolah kita, ya," ujar salah satu guru sambil terbahak. Yang lain menyahut, "Nanti kita jadi kayak sekolah pinggiran dong kalau nerima yang begituan." Mereka lupa bahwa yang mereka hina bukan sekadar orang miskin, tapi seorang ayah yang berjuang dengan seluruh harga dirinya demi anak yang ia cintai lebih dari apapun. Tak jauh dari sana, si nenek tua yang tadi merekam kejadian itu masih duduk di bangku panjang dekat taman sekolah. Ia menatap layar ponselnya, memastikan video itu terekam jelas. Jemarinya yang keriput gemetar saat menekan tombol upload ke media sosialnya. Ia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang nenek penjual gorengan di depan sekolah yang sedang menunggu cucunya pulang. Tapi hatinya memberontak menyaksikan ketidakadilan itu. Ia tahu, video ini mungkin akan memicu masalah, tapi dia juga tahu, diam saja berarti membiarkan kekejian itu berulang. Sore itu, video tersebut mulai menyebar. Dengan caption, "Ketika pendidikan jadi panggung kesombongan, bukan tempat menyemai harapan." Saksikan bagaimana seorang ayah dihina hanya karena ia miskin, oleh mereka yang digaji dari pajak rakyat. Video berdurasi 3 menit itu menampilkan suara-suara guru yang meremehkan, ekspresi Nuraini yang terisak, dan pelukan ayah anak yang penuh luka namun tetap menggenggam harga diri. Dalam waktu kurang dari 6 jam, video itu telah dibagikan ribuan kali. Komentar netizen membanjiri unggahan si nenek. "Saya juga pernah mengalami ini," tulis seorang ibu dari desa lain. "Mereka lupa, seragam tidak membuat seseorang mulia," ujar yang lain. Dunia maya gempar. Media mulai melirik video itu dan menyelidiki latar belakangnya. Wartawan mulai mendatangi rumah si nenek dan mencari tahu siapa gerangan ayah dan anak dalam video tersebut. Di malam harinya, rumah reyot si pria tua diterangi cahaya lilin kecil. Nuraini tertidur di pangkuannya dengan mata sembab. Pria itu menatap langit-langit atap yang berlubang, lalu menutup mata dengan napas berat. Ia tak tahu bahwa di luar sana, video mereka tengah menginspirasi ribuan orang. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak akan pernah berhenti memperjuangkan anaknya, meski dunia seolah menolaknya mentah-mentah. "Besok kita cari sekolah lain, nak. Masih ada langit yang lain," bisiknya lirih. Sementara itu, di ruang guru yang tadi penuh tawa, satu persatu ponsel para guru mulai berdering. Mereka membaca komentar pedas. Netizen menyaksikan wajah mereka sendiri dalam video yang viral itu. Raut wajah mereka berubah pucat. Ini nggak mungkin," ucap salah satu guru yang tadi paling keras tertawa. Kepala sekolah yang sedang berada di rumahnya menerima telepon dari Dinas Pendidikan. "Besok pagi, semua staf diminta hadir. Akan ada pemeriksaan terkait video yang beredar," ujar suara dari seberang telepon dengan nada tegas dan dingin. Angin malam seolah membawa pesan ke seluruh penjuru kota, kesombongan telah terciduk oleh kejujuran yang diremehkan. Dan kisah seorang ayah yang datang dengan niat baik tapi disambut cacian kini telah menjadi api kecil yang membakar tembok angkuh di dunia pendidikan. Semua itu bermula dari seorang lelaki tua yang hanya ingin melihat anaknya duduk di bangku kelas, bukan di sudut jalan kehidupan. Dan tanpa mereka sadari, babak baru perjuangan telah dimulai,
bukan lagi sekadar untuk sebuah kursi di sekolah, tapi untuk martabat manusia yang selama ini diinjak diam-diam. Keesokan harinya, sinar matahari pagi tak lagi terasa hangat bagi Nuraini. Wajahnya masih sembab, tapi ia berusaha kuat saat sang ayah mengajaknya kembali ke sekolah itu, bukan untuk mendaftar lagi, melainkan karena mereka dipanggil oleh pihak sekolah menyusul video viral yang mengguncang negeri. Kita dipanggil untuk klarifikasi, Nak. Jangan takut, kebenaran sedang berpihak pada kita, ujar sang ayah sambil menggenggam tangan putrinya. Di sepanjang jalan, para tetangga yang biasanya acuh kini menyapa mereka dengan senyum penuh simpati. Dunia mulai berubah. Sesampainya di sekolah, suasana begitu tegang. Tidak ada lagi tawa keras dari para guru seperti kemarin. Kepala sekolah terlihat gelisah, berdiri di depan ruang pertemuan bersama beberapa staf dari Dinas Pendidikan dan 2 orang wartawan. Kami mohon maaf atas kejadian kemarin, Pak, ucap kepala sekolah dengan wajah datar, tapi suaranya mengandung tekanan. Namun tatapan pria tua itu tak memandang rendah. Ia menatap mata mereka satu persatu, tidak dengan dendam, tapi dengan luka yang menganga. Maaf tidak akan menghapus air mata anak saya semalam, jawabnya dengan tenang, namun tajam. Di ruang yang sama, para guru yang kemarin tertawa kini menunduk dalam diam. Beberapa dari mereka bahkan tidak berani menatap wajah Nuraini. Namun tak semua dari mereka menyesal. Ada satu guru yang malah bersikap defensif dan dengan sinis berkata, kami hanya menjaga kualitas sekolah. Banyak yang tidak sesuai kriteria, dan harus ada penyaringan. Kalimat itu disambut keheningan membeku. Mata sang ayah berkaca-kaca mendengar kata-kata itu diulang lagi, kali ini dengan lebih rapi namun tetap menyakitkan. Ia menarik napas dalam dan menjawab, saya kira, pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya yang punya harta. Salah satu wartawan merekam percakapan itu dengan kamera tersembunyi. Saat pria tua itu bicara, ekspresi wajahnya yang penuh luka tapi penuh martabat membuat ruangan itu menjadi saksi perjuangan yang selama ini diabaikan. Nuraini duduk di sampingnya, kali ini tak menangis. Ia memandang ayahnya dengan kekaguman yang tak bisa diucap. Bukan hanya karena ia membela dirinya, tapi karena ia tahu, ayahnya telah berdiri melawan sistem dengan keberanian yang tidak semua orang punya. Setelah pertemuan, mereka berjalan keluar gedung tanpa banyak bicara. Tapi di luar, kejutan lain menanti. Puluhan siswa, alumni, dan masyarakat umum berkumpul di gerbang sekolah, membawa poster bertuliskan, pendidikan bukan milik orang kaya, dan kami berdiri bersama ayah Nuraini. Suara tepuk tangan dan teriakan dukungan bergema. Sang ayah terhenti. Ia menatap mereka dengan mata terbelalak. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan, dirinya yang hanya pemulung kini menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Kepala sekolah hanya bisa menyaksikan dari jendela, wajahnya memucat. Para guru yang kemarin tertawa kini merasa ketakutan. Satu persatu orang tua murid mulai menarik anak mereka dari sekolah itu. Kami tidak ingin anak kami dididik oleh guru yang menghina orang tua murid lain, kata salah satu ibu yang diwawancarai media. Dalam waktu sehari, sekolah itu kehilangan lebih dari 60% murid. Efek domino tak bisa dihentikan. Dinas Pendidikan mengeluarkan surat pembekuan sementara hingga investigasi tuntas. Di rumahnya, malam itu pria tua itu duduk di teras kecil rumahnya bersama Nuraini. Udara dingin menyapu tubuh mereka, tapi hati mereka terasa lebih hangat dari sebelumnya. Yah, aku tidak akan pernah menyerah. Aku akan sekolah dimanapun, asal ayah tetap ada di sampingku, bisik Nuraini sambil menyandarkan kepala di bahu ayahnya. Pria itu memejamkan mata. Air mata turun perlahan, bukan karena sedih, tapi karena akhirnya dunia mendengar jeritan kecil yang selama ini dikubur oleh sistem. Dan dari kejadian ini, satu pelajaran besar mulai terukir dalam sejarah, ketika sebuah institusi pendidikan kehilangan empatinya, maka murid yang sejati akan lahir bukan dari kelas-kelas mewah, tapi dari mereka yang hatinya ditempa oleh derita dan keyakinan tak tergoyahkan.
Nuraini dan ayahnya tidak lagi hanya berjuang untuk satu kursi sekolah, mereka sedang membuka jalan baru bagi ribuan anak yang pernah dipinggirkan oleh sistem. Mereka adalah bukti hidup bahwa hinaan bisa jadi jembatan menuju perubahan besar. Malam telah larut ketika unggahan video si nenek tua itu mulai menyentuh hati netizen. Tak ada filter, tak ada editan, semua terekam dalam kejujuran yang mentah dan menyayat. Suara-suara guru yang menghina, wajah Nuraini yang tertunduk dalam tangis, serta sosok sang ayah yang tetap berdiri dengan harga diri meski dihancurkan, menyatu dalam sebuah potret menyakitkan tentang wajah kelam pendidikan negeri ini. Dalam hitungan jam, video itu menjalar bak api yang menyambar ladang kering, membakar kesadaran publik yang selama ini diam. Komentar demi komentar membanjiri unggahan itu. Saya guru honorer, dan saya malu, tulis salah satu akun. Anak saya juga pernah diperlakukan seperti ini, ungkap yang lain. Bahkan selebritas dan tokoh publik mulai ikut membagikan video tersebut, menambahkan kalimat-kalimat tajam yang mengkritik arogansi institusi pendidikan. Tagar ayah Nuraini, pendidikan untuk semua, dan gaji dari rakyat menjadi trending topik nasional dalam waktu kurang dari 24 jam. Wartawan dari berbagai stasiun televisi dan media online mulai bergerak, memburu cerita asli di balik video itu. Di sudut rumah bambu yang lapuk, pria tua itu dan Nuraini tak tahu bahwa nama mereka tengah disebut-sebut di seluruh penjuru negeri. Mereka hanya duduk bersisian dalam keheningan, ditemani lampu minyak dan suara jangkrik. Ketika salah seorang tetangga mendatangi mereka sambil tergopoh-gopoh membawa ponsel, pria itu bingung. Pak, video Bapak viral. Semua orang sekarang tahu. Wartawan nyari Bapak, katanya terbata. Sang ayah hanya mematung. Ia tak tahu apakah ini berkah atau badai baru yang akan menghantam hidup mereka lagi. Beberapa jam kemudian, rumah mereka yang biasanya sunyi mendadak ramai. Wartawan berdatangan membawa kamera, mikrofon, dan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk sekaligus mengangkat. Nuraini berusaha menyembunyikan wajahnya di balik sanggul kecilnya, malu dan canggung. Namun ketika sang ayah diminta bicara di depan kamera, ia berdiri tegak. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ayah yang ingin anak saya sekolah. Saya tidak benci guru, tapi saya kecewa pada sikap yang menghina kami seolah kemiskinan itu dosa, ucapnya. Suaranya tenang, tapi menamparkan begitu dalam. Rekaman wawancara itu pun menyebar lebih cepat daripada video pertama. Di berbagai daerah, orang tua dari golongan miskin ikut bercerita tentang pengalaman serupa. Mereka yang selama ini memilih diam karena takut anaknya dikeluarkan, kini berani bersuara. Tiba-tiba, Nuraini dan ayahnya menjadi simbol baru, bukan simbol penderitaan, tapi perlawanan yang lahir dari luka yang tak bisa lagi ditutupi. Lembaga-lembaga pendidikan mulai panik. Banyak kepala sekolah yang buru-buru menggelar rapat internal, takut kasus serupa mencuat di tempat mereka. Di balik layar, Dinas Pendidikan Provinsi mulai terpecah. Beberapa pejabat membela sekolah yang viral, menyebut bahwa video itu bisa jadi provokasi. Tapi sebagian lain menekan agar investigasi dilakukan. Tak sedikit aktivis pendidikan yang turun langsung menyuarakan reformasi. Ini bukan soal satu sekolah. Ini soal sistem yang menganggap pendidikan hanya untuk orang mampu, ujar salah satu tokoh pendidikan di siaran televisi nasional. Serangan demi serangan terhadap arogansi guru mulai bermunculan. Mereka dituntut untuk bukan hanya mengajar, tapi kembali belajar menjadi manusia. Sementara itu, Nuraini duduk di teras rumah, memeluk buku catatannya yang mulai usang. Ia menatap langit malam dengan penuh tanya. Yah, semua ini kenapa jadi besar sekali? Gumamnya pelan. Sang ayah menoleh, lalu mengusap kepala anaknya. Karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa kebenaran walau lemah dan kecil, kalau diperjuangkan dengan ikhlas, bisa jadi cahaya yang membakar kegelapan. Air mata mengalir lagi di pipi Nuraini, tapi kali ini bukan karena dipermalukan, melainkan karena ia merasa berarti. Di akhir malam,
Ketika suara berita masih menyuarakan nama mereka di layar televisi tetangga, dunia menyadari satu hal, video sederhana yang direkam oleh seorang nenek renta telah menggoyang tembok kokoh sistem pendidikan yang selama ini tak tersentuh. Semua bermula dari hinaan terhadap seorang ayah tua. Tapi sekarang, hinaan itu telah berubah menjadi peluru perlawanan yang tak bisa dibungkam oleh seragam atau gelar. Perjalanan Nuraini dan ayahnya belum berakhir. Justru baru dimulai, dan dunia mulai memperhatikannya dengan mata yang tak lagi bisa memalingkan pandangan. Pagi itu, udara di kota terasa berbeda. Di setiap layar ponsel, wajah pria tua dan Nuraini terpampang jelas, menjadi sorotan utama berita nasional. Di layar televisi warung kopi, suara penyiar berita menggema, inilah potret nyata diskriminasi pendidikan di negeri ini. Seorang ayah dihina karena miskin. Seorang anak ditolak bukan karena bodoh, tapi karena tak mampu membayar. Masyarakat yang biasanya acuh, kini ikut bicara. Di jalanan, di kantor, di kampus, bahkan di pasar, semua membicarakan satu hal, kisah Nuraini dan ayahnya yang telah membangunkan nurani bangsa. Gerakan masyarakat pun mulai terbentuk secara spontan. Di media sosial, tagar "Kami adalah Ayah Itu" dan "Sekolah untuk Semua" menjelma menjadi gelombang besar yang menuntut keadilan dan perubahan. Rakyat dari berbagai kota berkumpul di depan kantor Dinas Pendidikan, membawa poster-poster penuh kemarahan. "Kami digaji dari pajak mereka," tulis seorang guru muda yang turut berdemo. Para aktivis, mahasiswa, dan para pejuang hak pendidikan menyuarakan tuntutan agar para guru arogan itu diberi sanksi, dan sistem seleksi diskriminatif dihapus. Di antara kerumunan itu, si nenek tua yang pertama merekam video kini berdiri paling depan. Ia tak mengenakan pakaian mewah, hanya baju batik pudar dan kerudung tua, tapi dari mulutnya keluar seruan paling keras. "Bukan hanya anakku, cucuku, tapi semua anak miskin harus bisa sekolah tanpa dihina." Media mulai mengenalnya sebagai saksi nurani bangsa. Ia diundang ke berbagai talk show, bukan sebagai narasumber teknis, tapi sebagai bukti bahwa kadang suara keadilan datang dari mereka yang selama ini tak bersuara. Di tengah sorotan publik, Nuraini dan ayahnya diundang ke sebuah forum pendidikan nasional. Duduk di podium bersama para pakar dan pejabat negara, Nuraini menatap deretan wajah-wajah elit yang sebelumnya tak pernah menyentuh hidupnya. Dengan suara lirih namun tegas, ia berkata, "Kami tidak minta dikasihani. Kami hanya ingin diperlakukan setara. Jangan jadikan sekolah sebagai tempat menyaring kekayaan, tapi jadikan ia sebagai jembatan melintasi jurang kemiskinan." Ruangan itu hening, beberapa hadirin menunduk malu, dan seorang pejabat perempuan terlihat menghapus air matanya. Menteri Pendidikan sendiri akhirnya buka suara. Dalam pidato nasional yang ditayangkan secara langsung, ia menyatakan, "Kisah Nuraini adalah cambuk bagi kita semua. Saya perintahkan audit menyeluruh terhadap praktik diskriminatif di semua sekolah negeri. Pendidikan adalah hak, bukan hadiah." Ia juga memerintahkan agar Nuraini diberikan beasiswa penuh hingga ke perguruan tinggi, dan ayahnya dilibatkan sebagai inspirator dalam kampanye pendidikan nasional. Pernyataan itu disambut tepuk tangan bergemuruh, baik di ruangan maupun di seluruh Indonesia. Namun, di balik semua euforia, ayah Nuraini hanya diam menatap anaknya. Di rumah, ia duduk termenung memegang sepatu butut yang biasa ia pakai saat memulung. "Aku bukan pahlawan, Nak. Aku hanya ingin kau sekolah," ujarnya pelan. Tapi Nuraini memeluknya erat. "Justru karena ayah tidak ingin jadi pahlawan, ayah jadi pahlawan buatku dan buat banyak orang." Tangisan mereka meleleh dalam keheningan, membasahi luka lama yang akhirnya mulai sembuh oleh keadilan yang terlambat datang, tapi tetap berarti. Di berbagai sekolah, efek dari kisah ini mulai terasa. Guru-guru mulai berhati-hati dalam bersikap. Kepala sekolah menyusun ulang kebijakan penerimaan murid baru. Bahkan murid-murid mulai lebih menghargai orang tua yang datang ke sekolah, meskipun berpakaian sederhana. Nuraini telah menjadi simbol. Bukan sekadar anak miskin yang menangis di depan pagar sekolah,
tapi anak yang mengguncang sistem dan mengubah sejarah. Dan semua ini bermula dari satu luka kecil yang akhirnya membesar menjadi cahaya keadilan. Ketika malam kembali datang, di sebuah acara nasional bertajuk Pendidikan untuk Semua, Nuraini berdiri di atas panggung kecil, membaca puisi karangannya sendiri. Jika langkah kakiku tertolak di gerbang sekolah, bukan karena bodoh, tapi karena tak punya rupiah. Jika wajah ayahku dicibir karena lusuh, biarlah karena cintanya lebih bersih dari semua seragammu. Puisi itu membuat seluruh penonton berdiri. Dan saat tepuk tangan menggema, pria tua di barisan depan hanya tersenyum tipis sambil menatap langit, seolah berbicara kepada Tuhan, "Lihat, Tuhan, anakku akhirnya bisa berdiri di tempat yang dulu menolaknya." Hari itu langit Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya, seolah menyambut kedatangan dua tamu istimewa yang datang bukan sebagai pejabat, bukan pula sebagai orang penting, tapi sebagai simbol perlawanan dari rakyat kecil. Nuraini dan ayahnya, dengan pakaian sederhana dan langkah penuh gugup, diundang secara resmi ke Istana Negara. Undangan itu datang langsung dari Presiden dan Wakil Presiden, setelah keduanya menonton video pidato Nuraini dalam Forum Pendidikan Nasional yang viral dan mengguncang hati seantero negeri. Sesampainya di gerbang istana, sang ayah sempat terhenti sejenak. Ia menatap pagar megah yang menjulang tinggi, lalu menoleh kepada Nuraini. "Dulu kita ditolak di gerbang sekolah, sekarang kita diterima di gerbang istana," bisiknya dengan suara lirih namun penuh makna. Nuraini hanya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan akhir dari perjuangan mereka, ini adalah pengakuan dari negeri bahwa suara kecil pun pantas didengar oleh kekuasaan tertinggi. Di dalam istana, Presiden menyambut mereka dengan pelukan hangat dan mata berkaca-kaca. "Saya malu, Pak," ujar Presiden sambil menggenggam tangan pria tua itu. "Negara ini terlalu sering menutup mata terhadap yang kecil, padahal dari merekalah kita belajar makna pengorbanan sejati." Sang ayah hanya menunduk haru. Ia tidak pernah membayangkan, seorang pemulung bisa duduk sejajar dengan pemimpin negara, hanya karena ia mempertahankan harga dirinya saat dihina di hadapan anaknya. Wakil Presiden pun ikut menyambut, bahkan menyuruh seluruh staf istana berdiri memberi penghormatan saat Nuraini dan ayahnya melangkah ke ruang pertemuan. Di ruangan itu, mereka menandatangani dokumen beasiswa penuh untuk Nuraini hingga ke luar negeri, serta program pelatihan untuk sang ayah agar menjadi mentor nasional dalam kampanye pendidikan untuk semua. Bukan karena mereka butuh panggung, tapi karena kejujuran dan luka mereka telah menyentuh hati seluruh bangsa. Usai seremoni, seorang jurnalis menanyakan pada sang ayah apa yang paling ia ingat dari perjalanan ini. Pria tua itu menjawab dengan suara serak, "Yang paling saya ingat adalah saat saya dipeluk anak saya di depan gerbang sekolah, ketika saya merasa tak berguna dan dia bilang saya pahlawan. Hari ini saya tahu, bukan gedung yang membuat kita berharga, tapi cinta dan keberanian mempertahankan yang benar." Kata-katanya membuat semua yang hadir terdiam. Beberapa tak kuasa menahan tangis. Kabar tentang kunjungan ke istana itu tersebar dengan cepat. Media lokal dan internasional menyoroti cerita ini sebagai contoh nyata bahwa keberanian rakyat kecil bisa mengubah arah kebijakan negara. Bahkan organisasi UNICEF dan UNESCO mengangkat kisah Nuraini dalam Forum Pendidikan Global sebagai teladan dari negara berkembang yang masih memiliki harapan dalam menghadapi ketimpangan akses pendidikan. Indonesia, yang kerap dikritik soal sistem pendidikannya, kini memperlihatkan satu kilau perubahan. Namun di balik semua gemerlap itu, sang ayah tetap memilih hidup sederhana. Ia menolak pindah ke rumah dinas yang ditawarkan pemerintah. "Rumah ini reot, tapi dari sinilah semua dimulai," ujarnya. Ia memilih membangun taman baca kecil di halaman rumahnya dari sumbangan masyarakat yang simpati. Setiap sore, anak-anak dari kampung sekitar datang dan duduk bersila, mendengarkan ia bercerita tentang mimpi, tentang harga diri, dan tentang arti dari sekolah yang sesungguhnya bukan tempat untuk menilai pakaian, tapi tempat menumbuhkan jiwa. Sementara itu,
Nuraini mulai menyiapkan keberangkatannya ke luar negeri untuk menempuh pendidikan. Sebelum berangkat, ia berdiri di depan gerbang sekolah lama yang pernah menolaknya. Ia tidak datang untuk membalas dendam, tapi menaruh bunga di gerbang itu. "Terima kasih karena menolakku, aku belajar berdiri," ucapnya pelan. Kamera-kamera wartawan mengabadikan momen itu. Dan dunia melihat bahwa gadis kecil dari kampung itu bukan hanya berhasil masuk istana, ia berhasil menaklukkan hati bangsa. Seiring waktu berjalan, angin perubahan mulai bertiup kencang di dunia pendidikan. Sekolah negeri elit yang dahulu begitu sombong menolak Nuraini dan ayahnya kini mendadak sepi. Halaman yang dulu dipenuhi mobil mewah orang tua siswa, kini hanya menjadi lahan kosong berdebu. Papan nama sekolah yang dulunya berdiri tegak dengan bangga kini tampak kusam, catnya mengelupas, dan beberapa huruf mulai tanggal. Satu demi satu murid dipindahkan oleh orang tuanya. Bukan karena nilai pelajaran menurun, tapi karena nilai kemanusiaan telah hancur di dalam tembok sekolah itu. Para orang tua murid yang semula berebut bangku di sekolah itu, kini ramai-ramai mencabut berkas dan mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah lain. "Kami tidak ingin anak kami dididik oleh orang-orang yang kehilangan hati," ucap salah satu ibu di wawancara televisi. Guru-guru yang dahulu menertawakan Nuraini kini mulai gelisah. Ruang guru yang biasanya riuh, berubah menjadi sunyi seperti ruang kelas kosong. Satu persatu mulai menyadari, penghinaan sekecil apapun, bila ditujukan pada orang yang tulus, bisa menjadi bumerang yang menghantam balik dengan kekuatan ribuan hati. Dinas Pendidikan pun bergerak cepat. Inspeksi mendadak dilakukan, dan ditemukan banyak kasus serupa yang sebelumnya tidak terekspos. Guru yang sama pernah menolak anak tukang becak, mencibir anak penjual gorengan, dan diam-diam menyebarkan praktik pungli kepada wali murid tertentu. Semua itu mulai terungkap. Kepala sekolah dan beberapa guru dicopot dari jabatannya, sementara guru yang terbukti melakukan diskriminasi diberi sanksi berat. Sekolah tersebut, yang dulunya ikon kebanggaan kota, kini menjadi simbol dari kegagalan moral dalam dunia pendidikan. Lebih ironis lagi, beberapa guru yang sempat angkuh, kini kehilangan pekerjaan. Salah satu dari mereka terekam kamera sedang mengantri bantuan sosial di balai kota. Wajahnya tertunduk malu saat orang-orang mengenalinya sebagai sosok yang pernah menghina seorang ayah miskin yang hanya ingin anaknya sekolah. "Dulu saya merasa tinggi karena seragam ini. Sekarang saya tahu, yang tinggi itu bukan jabatan, tapi hati yang bisa merendah," katanya lirih saat diwawancarai wartawan lokal yang mengenalnya sejak lama. Gedung sekolah yang dulu megah pun kini bagaikan bangunan mati. Dinding-dindingnya mulai retak, rumput liar tumbuh liar di halaman, dan debu menutupi meja-meja belajar. Beberapa warga sekitar menyebutnya sekolah hampa, tempat yang gagal menanamkan nilai paling mendasar dalam dunia pendidikan, rasa hormat dan kasih sayang. Seorang satpam tua yang masih bertugas di sana mengeluh lirih, "Dulu tiap pagi aku lihat anak-anak datang berlari, sekarang cuma kucing yang berkeliaran." Sementara itu, di sisi lain kota, sekolah-sekolah kecil dan sederhana mulai dipenuhi oleh semangat baru. Guru-guru muda yang dulu tak dianggap kini diberi kepercayaan lebih besar. Para relawan pendidikan berdatangan dari berbagai daerah, terinspirasi dari kisah Nuraini. Banyak sekolah kecil membuka program Gerbang Terbuka, sebuah gerakan moral untuk menerima setiap anak tanpa pandang status ekonomi. Nama Nuraini digunakan untuk beasiswa nasional baru, dan fotonya terpasang di dinding-dinding kelas sebagai simbol keberanian dalam dunia yang sering lupa dengan rasa. Namun bagi Nuraini dan ayahnya, perubahan itu bukan sekadar simbol atau pencapaian. Mereka tak pernah mengejar balas dendam, apalagi penghargaan. Saat diwawancarai oleh sebuah majalah internasional, Nuraini hanya berkata, "Saya tak ingin siapapun dihina karena miskin. Saya ingin setiap anak punya tempat di sekolah, dan setiap ayah dihormati, bukan dicibir." Ucapannya sederhana, tapi menggetarkan. Ia tak hanya menginspirasi, tapi mengingatkan bahwa pendidikan bukan sekadar hafalan dan nilai rapor,
melainkan tentang membentuk manusia yang utuh. Dan begitu pula, sekolah megah itu kini dibiarkan terbengkalai. Warga kota melintas sambil berbisik, itu tempat dulu di mana kesombongan tumbuh subur, tapi sekarang hanya jadi bukti bahwa keangkuhan, cepat atau lambat, akan ditinggalkan. Dunia berputar, yang kecil kini ditinggikan, dan yang tinggi karena congkak kini direndahkan. Di antara puing dan debu sekolah tua itu, tersisa satu pesan penting, bahwa satu air mata anak miskin, bisa menggoyang bangunan sombong yang berdiri di atas pondasi ketidakadilan. Di sebuah ruang sidang khusus milik Dinas Pendidikan Provinsi, para guru yang sebelumnya berdiri tegak penuh kesombongan kini duduk bersisian dalam sunyi dan rasa malu. Mereka bukan lagi pendidik yang disegani, melainkan terdakwa moral di mata publik. Wajah mereka pucat, tangan mereka gelisah, dan suara mereka tak lagi lantang seperti saat mereka menertawakan Nuraini dan ayahnya dulu. Salah satu guru, yang dulu paling keras mengusir dengan kata-kata menyakitkan, kini hanya bisa menunduk saat rekaman video diputar di layar besar. Setiap kata-kata kasar yang dulu dilontarkannya kini menusuk balik harga dirinya sendiri. Ketika diminta memberi klarifikasi, seorang guru perempuan yang usianya sudah separuh baya mencoba membela diri. Kami hanya ingin menjaga standar mutu sekolah, tidak bermaksud menyakiti, ucapnya dengan suara pelan. Namun anggota Dewan Pendidikan memotong tajam, standar mutu tak berarti apa-apa jika hilang rasa kemanusiaan. Anda tidak menjaga mutu, Anda menjaga ego. Ruangan kembali hening, bahkan napas pun terasa berat di dalam ruang itu. Di luar gedung, massa masyarakat masih berkumpul, membawa poster bertuliskan, "Hormat untuk Ayah Nuraini, pecat guru tanpa hati." Salah satu guru muda yang juga ikut menyaksikan peristiwa itu dari bangku belakang menangis pelan. Ia mengakui bahwa selama ini ia membiarkan praktik diskriminatif terjadi karena takut melawan seniornya. "Saya salah karena diam. Saya tahu mereka salah, tapi saya takut. Hari ini, saya menyesal," ucapnya lirih kepada wartawan. Pernyataannya menjadi viral dan membuka fakta bahwa di balik arogansi segelintir guru, ada ketakutan sistemik yang membungkam suara-suara jujur. Dunia pendidikan ternyata bukan hanya tempat mencetak murid, tapi juga ladang kekuasaan kecil yang kadang dikuasai mereka yang lupa tujuan awalnya mengajar. Menteri Pendidikan memutuskan untuk membentuk tim etik nasional guru dan tenaga pendidik. Setiap guru akan melalui pelatihan ulang, bukan hanya tentang kurikulum, tapi tentang nilai kemanusiaan, empati, dan komunikasi yang beradab. "Kami tidak akan mencabut ijazah guru-guru yang bersalah, tapi kami akan cabut keangkuhan mereka," tegas sang menteri di hadapan media. Dunia pendidikan Indonesia sedang dibongkar, dibersihkan dari dalam, dan kisah Nuraini menjadi pusat episentrumnya. Dari luka, lahir harapan. Sementara itu, banyak guru di seluruh pelosok negeri mulai merenung. Di forum-forum diskusi dan pelatihan, mereka membahas ulang peran mereka sebagai pendidik. "Kami terlalu lama disibukkan dengan angka dan laporan, hingga lupa bahwa di depan kami adalah manusia, bukan statistik," ujar seorang guru dari daerah terpencil. Guru-guru senior yang dulu merasa superior mulai minta maaf pada murid-murid mereka. Di beberapa sekolah, sesi khusus maaf dan refleksi diadakan, di mana guru dan murid duduk sejajar, saling mendengar luka masing-masing. Namun tidak semua bisa memaafkan begitu saja. Ayah Nuraini sendiri memilih untuk tidak membalas, tapi juga tidak datang ke acara permintaan maaf yang diselenggarakan oleh mantan guru-guru itu. "Maaf itu baik, tapi luka itu butuh waktu. Saya bukan marah, saya hanya tidak ingin anak saya melihat saya kembali duduk di hadapan mereka yang pernah merendahkan kami seolah kami sampah," ujarnya tenang saat diwawancarai. Kalimat itu menyentuh hati masyarakat, bukan karena keras, tapi karena jujur dan tajam seperti mata pedang yang diselipkan di balik senyuman. Di satu ruang kelas kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, seorang guru muda berdiri di depan murid-muridnya dan berkata, "Anak-anak, hari ini kita tidak belajar dari buku. Kita belajar dari kisah Nuraini.
Kita belajar tentang pentingnya tidak pernah menilai seseorang dari pakaiannya, dompetnya, atau rumahnya. Kita belajar bahwa nilai tertinggi dari pendidikan adalah menghargai. Anak-anak itu mendengarkan dalam diam. Di mata mereka, nama Nuraini bukan hanya berita viral, tapi pelajaran hidup yang akan mereka kenang selamanya. Dan pada akhirnya, negara menyadari bahwa kesalahan terbesar bukan hanya pada guru yang menghina, tapi pada sistem yang membiarkan empati terkikis oleh birokrasi dan gengsi. Kini, reformasi pendidikan bukan lagi wacana kosong. Ia datang dari air mata, dari luka yang dipertontonkan ke seluruh negeri, dari seorang anak dan ayah yang tak punya kuasa, tapi punya cinta dan keberanian. Dan di balik semua reformasi itu, terpatri satu nama yang kini hidup di setiap hati yang peduli, Nuraini, murid tanpa bangku yang mengajar seluruh bangsa. Sebuah sore yang tenang menyelimuti rumah bambu sederhana di pinggiran kota, tempat segala kisah ini bermula. Di dalam rumah itu, Nuraini duduk di depan secarik kertas putih, memegang pensil warna yang disumbangkan oleh seorang pelukis terkenal. Ia menggambar sesuatu yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya, seorang ayah mengenakan pakaian compang camping, memegang tangan anak perempuannya, berdiri di depan gerbang besar bertuliskan, "Sekolah untuk semua." Setiap goresan pensil adalah bagian dari luka, tapi juga bagian dari harapan. Ia tidak sekadar menggambar, ia sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Ayahnya duduk tak jauh dari sana, memperhatikan dalam diam. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya, namun matanya memancarkan ketenangan yang mendalam. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah kembali seperti dulu. Setelah semua sorotan kamera, undangan ke istana, dan gelombang simpati masyarakat, ia tetap kembali ke tempat yang paling ia kenal, rumah reyot tempat ia dulu melindungi mimpinya dan mimpi anaknya dari remuknya kenyataan. "Kalau nanti kamu jadi orang besar, jangan pernah lupakan tempat ini, ya, nak," katanya pelan. Hari itu, datanglah seorang kurator seni dari Jakarta, membawa berita yang mengejutkan. Lukisan Nuraini yang berjudul Gerbang yang Tak Terkunci telah dipilih untuk dipamerkan di Galeri Nasional. Dunia seni menyambutnya bukan karena teknik lukisannya yang sempurna, tapi karena cerita yang membungkus setiap garisnya. Ini bukan sekadar lukisan. Ini jeritan anak-anak miskin yang tak pernah diberi suara. Ini adalah tamparan yang lembut, tapi membekas, kata sang kurator. Nuraini hanya terdiam, tak percaya bahwa gambar sederhana dari tangan gemetar bisa berbicara begitu keras. Pameran lukisan itu menjadi sorotan nasional. Pengunjung menangis di depan lukisan Nuraini, membaca deskripsi kisahnya dengan mata basah. Beberapa guru yang pernah hadir dalam sidang etika pendidikan datang diam-diam, menatap lukisan itu dengan rasa bersalah yang membakar. Salah satu dari mereka menuliskan di buku tamu, "Saya pernah menjadi gerbang yang tertutup. Kini, saya ingin menjadi jendela yang terbuka." Lukisan itu tak hanya menggambarkan masa lalu, tapi juga membuka ruang untuk pertobatan dan transformasi. Di hari penutupan pameran, Nuraini diminta berbicara di depan ratusan pengunjung dan tokoh pendidikan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Lukisan ini saya buat dari air mata dan mimpi. Gerbang yang dulu menolak kami kini menjadi simbol perjuangan. Tapi gerbang sesungguhnya bukan dari besi dan batu, gerbang sesungguhnya adalah hati manusia. Jika hati kita terkunci, tak ada anak yang bisa masuk. Tapi jika hati kita terbuka, maka semua anak akan menemukan jalan mereka." Kalimat itu mengguncang ruangan, bukan karena keindahan retorikanya, tapi karena ketulusannya yang tulus dan murni. Setelah acara itu, pemerintah mencanangkan gerakan nasional bertajuk Gerbang Terbuka, sebuah program pendidikan yang menjamin penerimaan anak-anak miskin tanpa diskriminasi. Lukisan Nuraini dijadikan simbol gerakan tersebut, dipasang di ribuan sekolah di seluruh negeri. Banyak kepala sekolah baru menjadikannya sebagai kode etik moral. Tidak boleh lagi ada anak yang ditolak hanya karena ayahnya tak punya mobil, ibunya hanya buruh cuci, atau rumahnya beratap seng. Namun di balik
Semua pencapaian itu, Nuraini tetap kembali ke bangku belajarnya setiap pagi, menulis dengan pensil usang, duduk di antara teman-teman barunya yang datang dari berbagai latar belakang. Ia tidak ingin menjadi selebritas. Ia hanya ingin belajar, seperti anak-anak lain. Tapi kini, ia belajar dengan misi, belajar untuk bisa mengangkat lebih banyak anak dari ketertinggalan, dari rasa malu, dari luka-luka yang tak kelihatan. Dan di malam hari, ketika kota mulai sunyi, dan angin menyapu lembut daun-daun bambu di halaman, sang ayah duduk di teras rumah dengan secangkir kopi panas. Ia menatap ke arah jendela kamar Nuraini yang masih menyala. Tuhan, dulu aku cuma ingin anakku sekolah. Tapi ternyata kau beri lebih dari itu. Kau jadikan anakku cahaya di tengah gelapnya sistem. Ia menengadah, matanya basah, tapi bibirnya tersenyum. Karena kini ia tahu, luka yang dulu begitu menyakitkan, kini telah berubah menjadi lukisan yang mengubah dunia. Hari itu, sebuah aula megah di ibu kota dipenuhi wajah-wajah dari berbagai penjuru negeri. Ada guru, siswa, pejabat, aktivis, seniman, hingga orang-orang kecil dari desa terpencil. Mereka semua datang bukan untuk sebuah pertunjukan mewah, melainkan untuk menghadiri Malam Anugerah Pendidikan Nasional, sebuah acara tahunan yang kali ini berbeda. Nuraini akan dianugerahi penghargaan tertinggi sebagai inspirasi anak bangsa, dan ayahnya akan naik panggung untuk menerima penghargaan khusus sebagai ayah perubahan. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik gemuruh tepuk tangan itu tersimpan satu kenyataan yang menghancurkan diam-diam. Di balik panggung, Nuraini mengenakan kebaya sederhana warna biru laut, mata beningnya menatap layar kecil tempat ia melihat video kilas balik perjuangannya bersama sang ayah. Ia terisak pelan, lalu memegang erat tangan ayahnya yang duduk di sampingnya dengan tubuh sedikit gemetar. Yah, kita sampai juga di sini. Dulu kita diusir, sekarang kita diminta hadir. Ayahnya hanya tersenyum tipis. Kamu yang membawa kita sampai ke sini, nak. Ayah cuma ikut di belakang. Tapi Nuraini tahu, senyum itu bukan senyum biasa. Ada gurat kelelahan dalam sorot matanya yang tak bisa ia abaikan. Ketika nama mereka dipanggil, seluruh aula berdiri memberi tepuk tangan meriah. Nuraini dan ayahnya berjalan perlahan menuju panggung. Sang ayah mengenakan setelan jas pinjaman, tapi langkahnya tetap sederhana, tak dibuat-buat. Saat menerima trofi kayu berbentuk gerbang terbuka, Nuraini mengangkatnya tinggi. Penghargaan ini bukan untuk saya, tapi untuk semua anak yang pernah ditolak, dan untuk semua ayah yang pernah dicibir karena miskin. Dan terutama, untuk ayah saya. Ayah yang menggendong harga dirinya kemana-mana, agar saya bisa duduk di bangku sekolah. Tepuk tangan pecah. Banyak yang menitikkan air mata. Namun saat sang ayah diminta memberi sambutan, ia sempat terdiam. Nafasnya sedikit terengah, matanya menatap ke seluruh ruangan seolah ingin merekam semuanya. Saya tidak pandai bicara. Tapi saya ingin bilang satu hal. Jika kalian punya kekuasaan, buka pintu bagi mereka yang tidak punya apa-apa. Jangan jadi gerbang yang menolak, jadilah tangan yang menuntun. Karena semua anak layak belajar, meski ayahnya hanya pengumpul rongsok. Ia berhenti, menahan batuk keras. Nuraini memegang bahunya, khawatir. Usai turun panggung, tubuh sang ayah semakin lemah. Wartawan ingin mewawancarainya, tapi Nuraini melindunginya. Mereka kembali ke hotel tempat mereka menginap. Di kamar itu, sang ayah minta duduk di dekat jendela, memandang langit malam Jakarta yang penuh cahaya. Cahaya kota ini indah ya, nak, katanya pelan. Nuraini hanya mengangguk sambil menyelimuti tubuh ayahnya. Tapi mendadak, napas sang ayah menjadi berat. Ia menggenggam tangan Nuraini erat. Maaf, ayah capek boleh. Ayah istirahat sebentar. Malam itu, di tengah gemerlap kota yang sedang memuji namanya, sang ayah pergi dengan tenang. Dalam tidurnya yang tak akan bangun lagi, Nuraini menjerit histeris, memeluk tubuh ayahnya sambil berulang-ulang berkata, "Jangan tinggalin aku, yah, kita belum selesai. Ayah belum lihat aku kuliah,
ayah belum lihat aku jadi guru seperti mimpi kita, tapi semua telah terlanjur sunyi. Hanya detak waktu yang berjalan, menyisakan duka di puncak penghargaan. Dunia memujanya sebagai pahlawan, tapi sang pahlawan memilih pergi, tepat saat seluruh bangsa baru saja berdiri untuknya. Pemakaman sang ayah diiringi ribuan pelayat. Dari pejabat tinggi hingga pemulung, dari guru besar hingga tukang becak, semua datang dengan kepala tertunduk. Mereka menabur bunga sambil berbisik, "Terima kasih, Ayah Nuraini, kami belajar darimu." Di batu nisan itu, hanya tertulis sederhana, "Di sini beristirahat seorang ayah yang tak punya apa-apa, kecuali cinta yang mampu mengubah dunia." Dan sejak hari itu, setiap kali Nuraini berdiri di depan kelas sebagai pengajar muda, ia selalu membuka pelajaran dengan kalimat yang menjadi warisan ayahnya. "Mari belajar, bukan hanya dari buku, tapi dari hati. Karena hati yang baik akan membuka lebih banyak pintu daripada ijazah apapun." Ia tak hanya mengajar, tapi melanjutkan napas ayahnya dalam tiap kata, dalam tiap doa, dan dalam tiap anak yang pernah merasa ditolak. Terima kasih telah menonton kisah penuh haru dan inspirasi ini. Semoga cerita perjuangan ayah Nuraini dan putrinya bisa menyentuh hati kita semua dan membuka mata tentang pentingnya keadilan dalam pendidikan. Jika kisah ini menggerakkan hati kalian, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Satu klik dari kalian adalah bentuk dukungan untuk terus menyuarakan kebaikan dan perubahan. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.